Aneh. Waduh. Sekalipun mimpi jadi presiden ya nggak apa-apa. Dipikir-pikir saya juga bingung, Lis. Anak saya bisa seperti ini, ganteng, bisa jadi anggota dewan. Udah sampai nih kita. Di mana? Mau tahu nggak saya ada di mana? Saya ada di kawasan Kebon Bawang. Kebon Bawang di Jalan Swasembada. Di manakah Kebon Bawang? Di Tanjung Priuk. Nih, ini Jalan Swasembada nih. Saya sebetulnya lagi cari rumahnya Mas seseorang. Rahasia siapa ya? Tapi yang jelas ini orang menyebutnya Crazy Rich Tanjung Priuk. Nah, kenapa disebut Crazy Rich? Nanti kita lihat rumahnya. Nih Bang, pagi. Saya nyari rumahnya Pak Ahmad Sahroni. Oh iya betul, di sini. Yang mana? Yang ini. Boleh diantar. Oke, siap, saya panggilkan dulu. Baik. Oh, emang beda sih dibandingin sama yang lain. Mana? Langsung. Oke, thank you. Ini masuk aja nih, Bang. Ya, langsung aja. Wow, kita masuk lewat garasi. Ini kita lihat lewatin garasi, ditutup semua. Tapi kalau lihat dari logonya sih kuda jingkrak. Wah, ada Iron Man juga ini, gila. Ini rumahnya Tony Stark atau rumahnya siapa nih? Cakep banget. Pak, panggilin dong bapaknya apa? Saya masa langsung masuk aja nih. Langsung masuk aja apa gimana? Ini rumahnya Tony Stark. Kita ada di mana? Kita ada di Kebon Bawang. Bang, selamat pagi. Pagi. Waduh. Apa kabar? Alhamdulillah. Waduh. Bang Roni. Sehat. Ini masih jet lag nggak? Jet lag. Masih Luar jet lag. biasa. Datang langsung dipaksa untuk melek. Gitu. Kesian ya, tapi nggak apa-apa deh ya. Bang, tadi aku datang masuk ke garasi ini langsung lihat logo-logo kuda jingkrak nih Bang. Lihat dong, boleh nggak? Boleh. Buka dikit. Dikit aja. Buka dikit tirainya. Wah, nih. Waduh. Satu. Terus? Yang dua. Ya. Weh, bedanya apa? Buat saya sih itu sama ini kayak sama Enggak, aja Bang. Ini mobil kebanyakan orang melihat bahwa sesuatu yang mungkin mewah. Iya dong. Di sisi lain iya. Tapi di sisi lain gue kenapa nyimpen ini barang Yang itu? yang untuk versi ini beberapa aja. Di Ada dunia? Enggak di dunia, di Indonesia. Oh, di terutama. Indonesia, oke. Sama itu juga. Ini satu-satunya nih. Yang ini belum lihat nih. 430 Wah. Scuderia. Satu-satunya warnanya abu-abu di Indonesia. Di Indonesia? Iya. Oke. Jadi kalau ngomong investasi, inilah investasi. I see. Dan jangan lihat kemewahannya. Oke, terus kita boleh lihat-lihat Tony Stark nggak? Silakan. Yang itu Ini sama yang Iron ini Man nih? 2. Ini versi kedua. Aha. Ini yang pertama. Oke, jadi bedanya yang di luar sama yang ini apa nih Bang? Ini yang ya di dalam yang pertama, itu yang kedua, Iron Man kedua. Nah, kalau yang ini Abang beli di langsung. Pesan di Cina ini waktu itu. Aha. 6 bulan Bang? ya. Pengen banget emang. Karena bahannya beda dulu. Jadi kalau ngelihat ini bahannya agak kurang bagus pertama-tama dibuatnya. Tapi yang sekarang untuk buatan yang sekarang itu mulus banget. Cuma harganya udah selangit. Selang itu berapa? Ya hampir 200 juta lah ya. 250 juta. Oh. Oke. Abang tuh penggemar banget ya Iron Man. Ya anggaplah ini Ronnie Man lah. Tony Stark, bukan Tony Stark, Ronnie Stark. Ya senang aja, senang dengan jenis robotnya gitu ya, analogi. Makanya saya pakai logo yang saya ambil dari fontnya Iron Man tadi. Yang tadi aku lihat di itu RF. RF Ronnie Feby. Ya, buat seru-seruan. Main di rumah lah. Lu ada Ayo anak silakan laki? duduk.
Yeay, thank you. Minum. Wow, ini pasti buat teman-teman nih kalau banyakan gini nih. Yeah. Ibu duduk sini. Duduk di mana nih kira-kira? Sini aja ya. Boleh. Terus sebenarnya sih gue pengen ini bang, ngobrol soal mobil listrik. Lu kan presiden Tesla Club Indonesia, Ya. ya kan? Yang anggotanya baru 11 orang. Yang terdaftar baru 11 orang. Heeh. Tapi yang belum terdaftar itu hampir 50-an. 50-an. Di Iya. Indonesia udah banyak juga orang Kenapa yang gue punya. bilang 11? 11 itu adalah orang mobilnya sudah resmi bayar pajak. Jadi yang lain dalam tahapan. Jadi proses administrasinya agak lambat. Karena belum pernah kan. Iya. Nah 11 inilah yang dimulai pertama kali mobil-mobil yang sudah terdaftar. Jadi kalau di jalan terlihat jarang karena jarang sekali mobil yang sudah terdaftar. Nggak berani dia. Nggak, pertama mungkin misalnya saya nih orang Indonesia mau beli mobil listrik, pertama mikir nanti ngisi listriknya gimana ya, kalau tengah-tengah jalan habis baterai gimana ya, terus masukinnya juga mahal, tapi nanti dia bang ngobrolnya bang, mau lihat mobil Kalau abangnya. boleh minum dulu. Oh ya udah, ini boleh pilih nih. Apa aja. Oke sip. Garasi gua nih. Oke. Kunci. Ini juga, Ya ini yang sedan. ini yang sedan, itu yang jeep. Monggo, ayo naik. Mau lihat dalamnya dong bang? Si. Oh, nih kalau parkir mesti lihat kiri kanan. Oh ya, langsung kiri kanan ya. Bang, ini kan mobil listrik nih, ya. Ngecasnya sebelah mana? Sini nih. Ini kebetulan ininya langsung ke saluran listrik langsung. Saluran listrik rumah biasa bisa? Atau Bisa, harus ini ada khusus? rumah biasa memang. Aha. Terus? Biasa. Normalnya begini. Aha. Dari sini. Iya. Dan Tadi, ini kayak charger handphone lah ceritanya. tadi saya nyari-nyari di mana bolongannya. Nah tadi Nah, ini di masuk sini. di sini. Nah, Udah ngecas. udah. Tinggalin tidur. Berapa jam? Ya biasanya kalau pulang udah nggak keluar lagi charger. Oh gitu. Tapi dia nyolok terus nggak apa-apa tuh? Nggak masalah. Oke. Kayak handphone aja. Oke. Ini Pagi-pagi, produk handphone lagi berkendara lah ceritanya. pagi-pagi mau jalan Mau jalan lepas. baru cabut. Oh, oke. Tadi nyari-nyari tuh di mana nggak tahu disamarin kayak lampu ya. Iya. Cakep. Bang, kan jadi presiden Tesla Club Indonesia ya? Itu Ya. lu yang mencalonkan diri atau lu ditunjuk atau gimana? Tunjuk gitu. Kenapa? Mungkin dari si pemasuk Tesla dan para teman-teman udah pengalaman lah mungkin gua, jadi gue dipilih. Oke, jadi lu kan sebagai presiden. sebelumnya presiden BMW. BMW, terus McLaren, Ferrari dulu. Ferrari dulu. Terus Brotherhood, baru McLaren. McLaren. Itu semua masih dipegang? Enggak, Brotherhood aja. Brotherhood McLaren aja udah enggak. sama presiden Tesla ini? Iya. Oke, rencana kemungkinan nih tahun ini akan diperbanyak nggak anggotanya ya Bang? Kemungkinan pemesannya banyak Tesla. Oh ya? Banyak. Mungkin nunggu pada saat Regulasi. BBN dan regulasi baru dari Gubernur DKI. Kalau itu turun, muslinya banyak yang beli pasti. Emang rencana? Lebih murah mobilnya juga, kan nggak kena pajak. Oke, nah ini tadi kita udah lihat nih fitur-fiturnya nih Bang. Nutup pintunya gimana? Nutup pintunya? Nora. Oh ada yang itu. Oke, dia lipat dulu ya. Oke, Bang, pengen ya orang Indonesia. Abang punya harapan nggak orang Indonesia nanti banyak yang pakai mobil listrik? Banyak harus, bukan hanya Teslanya saja. Saya kan produk mobil listrik kan bukan Tesla. Banyak mobil Mercy keluarin, BMW ngeluarin. Nah, bagi pengguna mobil listrik berharap seperti negara Belanda dan Amerika, itu dia sudah dapat subsidi, tidak bayar karena kemungkinan satu hemat lingkungan kayak gitu kan. Yeah. Nah ini acuan bagi kita di Indonesia
untuk lebih bereksperimen, berani melakukan hal-hal. Nah, Anies melakukan itu dan pemerintah pusat terutama juga membantu meregulasi aturan-aturan mobil listrik, juga motor. Berarti hemat Hemat energi pasti. hemat energi, ramah lingkungan juga, ramah lingkungan. juga tidak ada polusi suara juga gitu ya. Betul. Nyoba dong bang, boleh Ayo, nggak? mari kita coba. Kalau nggak nyoba nggak seru. Iya nggak nyoba nggak seru. Oke, ini mau kemana nih bang kita? Kita muter. Muter ke? Ini emang bawaannya udah segede gini? Sudah bawaan. Bawaannya segede gini? Bawaannya Waduh. begini, bagus. Ini Ini lumayan. dibandingin mobil biasa canggihnya apa bang? Ini mobil nanti baru kalau jalan baru kelihatan. Dia Ah. punya CCTV yang radius sebelah depan belakang itu bisa kelihatan. Jadi terekod lah ceritanya kalau Kiri, kanan, depan, belakang ya, gitu. ada sesuatu hal. mobil ini, Kucing. semua. Semua gitu. Oke. Ada beberapa mobil yang udah pakai gituan sih ya bang ya sebenarnya. Ada beberapa. Cuman mungkin yang baru saya lihat canggihnya mobil ini doang lah. Oke. Yang mobil abang yang balap-balap yang canggih-canggih itu? Enggak, belum. Wow. Bang, keliling kota boleh? Boleh. Kita mesti coba, kalau nggak nyoba nggak seru. Oke. Ya udah. Oke. Kemon. Bang, ini kan mau Formula E nih. Wah, ini aduh, aku norak banget ya. Ini kacanya sampai ke atas nih, Bang. Iya. Ini sebenarnya setengah ya. Kalau yang sedan itu full. Kaca Dari depan semua? Kaca semua. Biar apa ya? Kebetulan si pemilik Tesla itu dia berimajinasi tentang langit luar gitu ya. Oh. Dan helikopter itu kuat ya. Ini metode helikopter yang dipakai. Iya. Nah, karena metode helikopter yang dipakai, mungkin dia cara mikir dan buatnya itulah yang dipakai adalah dengan teknologi helikopter dan NASA, Oke. mobil luar gitu ya. Ini aku baru ini nih bos, sekarang norak nih sampai ke atas. Cuma kalau Jakarta kan emang harus panas kan bang? Ini harus kasih Ini nggak kaca panas, Pak. film. Nggak panas. Oh gitu. Ini Dia sudah include anti panas juga, walaupun tidak 100%, tapi minimal kacanya udah include anti panas lah. Iya. Formula E ntar 2020 kan bang? Ikut 2020. ikut balap juga nggak? Enggak lah, karena itu memang khusus formula elektrik. Aha. Dan mungkin agak sedikit penjernihan atau pencerahan bagi masyarakat luas pada umumnya. Ah. Ini kan harus punya manfaat Ya. elektrik. Nah, mungkin masyarakat tidak paham, dianggapnya ini buang-buang duit. Banyak yang bilang gitu sih. Nah, yang tidak diberikan transparan dari penyelenggara, yaitu Gubernur DKI, mestinya ya menyampaikan bahwa ada sponsor. Sponsor-sponsor yang memang membantu pelaksanaan event ini. Nah, itulah alokasi dana yang meringankan sebenarnya dari proses pelaksanaan. Jangan akhirnya uang yang dikeluarkan uang dari APBD. Nah, tapi kan orang berpikir, oh nilainya fantastis, Iya. hampir 400 miliar dibuat gitu ya. Nah itu sponsor biasanya banyak nanti. Nah sponsor itulah uangnya yang untuk membantu pelaksanaan event. Gitu. Jadi tidak semua orang tahu. Nah itu. Kalau tanpa sponsor berat. Nah itu bang, orang kan ngelihatnya, wah gila buang-buang duit aja nih pemerintah provinsi gitu kan, ngapain, mendingan kita ngebantu ini, ngebantu itu, orang-orang miskin masih banyak, kayak gitu kan bang? Iya. Suara-suara di sosmed gitu kan? Banyak, karena mereka mungkin belum tahu dan belum tahu bagaimana event ini terlaksana. Yang saya dapat, yang saya lakukan dalam event-event kecil, klub mobil, itu semua by sponsor. Oke. Nah itu apa? Untuk meringankan beban yang memang untuk pelaksanaan kegiatan. Bahwa pemerintah mengeluarkan uang, iya? Pemerintah wajib dong, sama kayak klub mengeluarkan duit pasti, tapi minimal nggak keluar 100%. Keluarlah misalnya 20-30% worth it. Kenapa?
20-30%, tapi pendapatan dari pelaksanaan itu dapat 70% Oke. dari pemasukan yang sudah jalan. Mhm. Nah itu kan hal-hal yang memang tidak dibuka oleh gubernur mungkin. Harusnya buka dong, biar orang ngerti ya. Ya kalaupun hanya dibuka itu kan istilah kata dapur. Oh, ya. Karena ya, dapur ya. yang nggak mungkin dibuka. Aha, Nah itu kan lucu kalau akhirnya transparansi boleh Mhm. untuk sisinya kita, tapi Iya. kalau yang terbuka secara umum, sedangkan itu orang negara ngelihat, bukan negara yang dekat lah Singapura atau Malaysia. Orang lihat kan lucu nanti, wah itu ada tarif dasar misalnya apa. Oke. Sekeliling hotel udah pasti mahal. Kenapa? Itu sekitaran sirkuit yang utama adalah hotel-hotel yang tipe A. Oke. Itu wajib mahal, bahkan bisa 3 kali lipat. Nah itu kan pendapatan pariwisata. Nah itu mungkin Pariwisata, kita kan pasti harus bicara untung juga di Bang ya. untung pasti. Pariwisata, terus nama Jakarta dan Indonesia udah pasti kedengeran dong. Nama Jakarta dan Indonesia pasti kedengaran di Ah, dunia. ah. Bahwa pelaksanaan itu tidak mudah. Hmm. Karena event ini yang harusnya punya alokasi negara mana, tapi kita dapatlah slot untuk kegiatan Formula Elektrik. Nah, yang kita domain pertama adalah kita harus mengedukasi masyarakat tentang Formula E yang ada. Nah, tidaklah mudah menjustifikasi DKI yang dalam hal ini pelaksananya adalah seolah-olah ini buang-buang duit. Seakan-akan begitu. Seakan-akan buang duit. Tapi saya merasa ini ada momen. Satu, momen bangsa, bendera kita, bangsa Indonesia, ada momen yang hebat yang bisa dilakukan walaupun hanya Formula Elektrik. Tapi Nggak hanya loh itu. apa? Ya itu kan masa depan juga. Nah, iya. Formula elektrik, mobil listrik. Mostly bisa aja kalau Formula Elektrik itu bisa terlaksana dengan baik misalnya. Dan akhirannya bisa jadi momen Formula One misalnya. Iya. Ya itu kan luar biasa. Iya. Iya. Tapi walaupun hanya sebatas sekarang mimpi, minimal kita dulu pernah melaksanakan Formula E1 misalnya. Iya. Yang tadinya Sentul nggak jadi, tahu-tahu di sirkuit Karawaci yang tidak berlanjut lagi. Nah, ini yang harus diseriusin. Oke. Nah, sampai mana seriusnya? Bisa aja nanti setelah Formula E ini berjalan, bisa aja kita kontrak per 5 tahun pelaksanaannya. Lokasinya di mana? Bisa aja lokasinya pertama kita ada yang di daerah Jakarta Pusat, sekitaran Monas. Nanti kita cari lagi tempat yang memadai supaya orang menontonnya lebih banyak atau menarik para wisata. Mimpi aja dulu gitu ya Bang Mimpi ya? aja, nggak Kayak apa-apa. Abang tuh dulu. Mimpi aja. Abang dulu mimpi apa aja tuh? Mimpi. Sekalipun mimpi jadi presiden kan nggak apa-apa. Kan gitu. Udah jadi presiden BMW, presiden. Ada 5 kali presiden. Oh, lu mimpi mau jadi presiden juga Bang? Ya, mimpi Presiden kan. Republik Presiden Indonesia. Indonesia. Jadi nggak jadi kan bersama Iya. tangan kan gitu. Urusan yang di atas ya. Iya. Wong Abang saya dulu jadi supir aja sekarang alhamdulillah bisa dipercaya sama yang Maha Kuasa. Ya itu kan satu mimpi yang semua orang Bang, bisa lakukan. lu kan aku baca tuh banyak gitu kan. Lu tuh jadi supir gitu kan. Ini kita lagi mau ke daerah Ini gue mana mau nih? tunjukin di mana gue besar lah. Sebagai seorang Sahroni yang dulu besar di rumah makan Padang. Tapi karena sekarang pelabuhan itu sudah modern, di tempat dulu gue besar, sekarang udah jadi terminal kontainer. Dulu bentuknya? Dulu kan warung-warung biasa, kayak semacam kampung biasa gitu. Oh, oke. Cuman rumah makan yang kalau dulu kan mana ada jualan gerobak ceritanya. Nah, gue besar di rumah makan yang tidurnya di rumah makan Padang. Kalau kita lihat etalase rumah makan Padang gitu ya, di bawahnya tuh biasanya tempat makanan. Ya. Nah, disitulah gue biasa tidur. Makanya kalau sampai hari ini gue nggak pernah suka dengan tempe. Ya karena gue nggak pernah ketemu tempe dari kecil. Oh. Karena nyokap, keluarga dan almarhum nenek gue itu jualan rumah makan Padang. Yang ketemunya rendang, ayam gulai, goreng dengan berbau-bau santan. Oke. Dan ini proses hidup ya, kita nggak tahu bahwa dalam semua orang
mempunyai lika-lika hidup yang berbeda-beda. Di sini jadi hidup abang dari kecil ya. 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 Tapi SD, SMP, Di SMA? Kebon Bawang. Oh di Ke Kebon Priuk. Bawang. Kalau di SMA di Priuk, di Cilincing di Kebanten. Jadi itu dibawa-bawa sama ibunda sama nenek abang tuh? Ya di pelabuhan inilah Di area pelabuhan. pelabuhan yang dulu gua sampai tahu masuk mana lewat mana gitu. Inilah gua besar di. Tapi dulu nggak kayak gini ya bang ya? Dulu nggak jelek banget dulu. Jalanannya berantakan. Oke. Ini bagus setelah 15 tahun terakhir. Terus berkembang kontainernya dulu kantor. Dulu perkantoran. Ya sekarang udah jadi pelabuhan kontainer. Oke. Demikian ini dulu juga nggak ada. Dulu tanah kosong biasa. Karena mungkin kapasitas kontainer dulu masih terbatas. Sekarang itu banyak banget. Sampai kita reklamasi tuh pelabuhan JICT buat untuk memang khusus kontainer. Karena perkembangan zaman tuh kan makin tahun makin besar. Jadi yang aku tahu bang, kehidupan pelabuhan itu keras gitu ya bang ya? Sangat. Keras banget ya bang ya? Sangat. Lo lagi kecil ya pernah apa ya istilahnya dibully lah, marahin orang kiri kanan. Oh sering, udah itu udah hal biasa lah. Dimana menjadi orang susah itu yang tidak enak. Nah, ini gue kasih tahu. Nah ini dulu dia tempat masjid ini, Ya. itu tempat rumah makannya. Oh masjid yang, Yang masjid itu tuh masjid baru. Nah lagi dibuat juga. itu tempat rumah makan lu rumah kecil. makan dulu kecil. Gue besar di situ jualannya. Nah ini seareal ini. Nah ini sekarang jadi terminal kontainer. Oke. Ini masa kecil lo ya, hidup di gerobak ke rumah makan Padang. Padang. Dan itu lo jalanin sampai umur berapa tuh? Sampai SD habis. SMP lah. SMP. SMP ya. Lu katanya SMP jadi ojek payung juga bang? SD. SD. di Pos dan Giro Ampera. Sekarang udah nggak ada. Dulu masih orang jualan di pinggiran, jualan restoran kecil itu, rumah makan kecil untuk para karyawan yang makan siang, baik Pos dan Giro dan Pertamina biasanya. Nah, disitulah dulu. Dulu kalau mau berenang ke kolam renang bayar kan nggak mampu. Jadi sambil ngojek payung kalau hujan itu seru juga dulu. Dan kenangan-kenangan itulah yang sekarang masih ada, arealnya cuman berubah bentuk karena udah hampir 30 tahun lalu ya. Duit atau uang hasil ngojek payung buat berenang? Buat main, buat jajan. Emang nggak dikasih sama ibu apa gimana? Nggak dikasih. Nggak ada uang lebih gitu Ya bang? buat Boro-boro. diri sendiri aja. Jadi belajar dari dulu hidup karena diri sendiri. Lu tuh hidup sama ibu, sama nenek gitu? Iya. Ayah kemana? Sampai hari ini belum pernah ketemu bapak. Sejak dilahirkan. Sejak ditinggalkan oleh seorang bapak, nyokap gue, sampai hari ini gue belum pernah ketemu. Setiap gue tanya, mana bokap mem? Wah lu gak usah nanya-nanya bapak lu lah. Lu gak perlu bapak lu aja dulu gede misalnya gitu kan. Nah sampai hari ini gue selalu pernah dulu SMP nyari ya sama Sumatera Utara, tapi dia bilang udah gak Oh di Sumatera Utara bukan di Jakarta? Bukan, di Medan dulu dia, tinggal di Medan. Oh oke. Jadi kemungkinan ayah di Medan? Belum tahu juga karena waktu itu nggak ada dicari di sana. Jadi sampai hari ini gue nggak pernah. Foto nggak ayah pernah lihat. itu? Nggak pernah lihat. Tapi lu pengen bang ketemu? Ya kalau dibilang pengen, dan namanya anak pengen melihat seorang sosok bapak, pastilah semua orang pasti pengen. Cuma dikala pada saat itu mungkin punya cerita yang berbeda, akhirnya gue nggak pernah dapat cerita yang sebenarnya. Tapi itu realita hidup lah ya, yang mana dalam prosesnya terus berjalan. Oke. Ya waktu itu pernah datang sih keluarga atas nama keluarga, bilangnya adik dari seorang bapak. Tapi gue cuma bilang kenapa selama ini gue tidak diakui gitu. Kenapa sekarang mengakui gue sebagai seorang ponakan atau sebagai seorang anak. Dan itu membuat gue sebagai kecewa. Sejak itu dia nggak kembali lagi untuk mau ketemu sama gue gitu. Oke. Nah, sangat disayangin sih dikala kita dibuang pada saat kita pada momen yang cukup mungkin bahkan lebih,
baru menampakkan diri. Nah, ini susah. Jadi kita jangan punya pedoman hidup bahwa hanya dikala senang orang datang, dikala susah tidak pandang, belajar merasakan apa yang dirasakan orang lain, tapi tidak merasa bahwa kita adalah seseorang yang luar biasa. Toh hidup ini tidak bisa dibawa mati, apapun yang kita miliki. Wow. Orang tuh banyak yang lupa bagian-bagian situ tuh, Bang. Dipikir kenapa? bakal hidup seterusnya. Ya, kenapa gue bisa mengatakan itu? Karena gue menjalani realita hidup itu. Gitu. Oke. Nah, ini dulu tempat yang gue kerja, Pertamina, kerja tongkang minyak gue. Oke, sebelah kiri ya. Sebelah kiri, sampai ke sana. Jadi kalau mau ke kapal tongkang itu ada pelabuhannya sendiri, dan selalu gue lewat situ. Nah, ini cerita-cerita. Kantor lu yang mana? Kantor ntar kita lewati. Oh, oke. Terus cerita-cerita apa? Banyak cerita yang gue sampaikan ini adalah realita hidup yang gue jalanin. Iya, Bang. Jangan menjustifikasi orang melihat gue pada posisi terakhir ini. Gitu. Nah itu yang kebanyakan orang, dan gue mesti jelasin bahwa realita hidup yang gue jalanin sampai hari ini adalah perlu perjuangan yang tidaklah mudah, tapi alhamdulillah menikmati dalam proses hidup yang cukup panjang. Lu segala macam dijalani ya, Bang ya? Iya. Mulai dari ya lagi kecil ojek payung ya, semir sepatu juga iya gitu ya, Bang ya. Terus dari supir ke supir, diusir sama om gue dari rumah nenek gue dan tinggal di rumah om gue. diusir kenapa ya, Bang? Nggak tahu lah, om gue masih ada. Dan kita masuk tol. Iya. Oh, lihat kantor lu dulu. Kantor gua dulu. Oke, sip. Nggak tahu kenapa dulu diusir, baju gue dibuang dari lantai 2 ke bawah. Gitu Suruh pergi. So diusir dan akhirnya gue tinggal di rumah gue punya om, dan di rumah om gue itulah gue belajar tinggal di rumah, karena di rumah emak gue posisinya rumah kecil, di rumah emak gue dulu. Di kampung lah gue sama om gue. Om gue masih hidup, orang kerja di salah satu pegawai negeri, Menteri Keuangan. Oke. Tiap subuh nyuci bersihin dapur, nyuci mobil, manasin mobil gitu ya. Dan ya alhamdulillah terus-terusan gitu. Sambil nyuci, sambil ngelap, sambil mimpi kapan gue beli Manasin mobil. dalam keadaan duduk, mimpi kapan nih gue punya mobil kayak gini. Makanya ada beberapa mobil tua yang dulu pada saat itu gue pengen, tapi memang keadaan nggak mungkin, cuma pengen aja. Gue beli mobilnya, gue rapihin, gue cat. Nah itulah jadi bahan cerita. Oh gitu. Di mana sekarang tuh barang? Ada di satu garasi yang gue simpen. Nah, jadi satu kenangan lah. Kayak memorabilia kehidupan gitu ya. Jadi dimana pada saat itu gue cuma bisa hanya ngelihat, tapi sekarang mobil itu ada di garasi gue. Waduh. Jadi apa yang lu mimpiin waktu itu lu beli, Ya. gitu. Ada nggak tempat kerja lu dulu, misalnya dulu gue kerja di sini gue beli gitu? Oh enggak, gue dulu pernah jadi melamar jadi sales di KBN. Ya satpam kalau di KBN. Pernah daftar. Diterima? Ikutin. Enggak diterima. Terus pernah daftar sales Ajinomoto. Masih ada tuh. Diterima? Enggak diterima. Nggak diterima juga. Terus? Gue mengalami hal gitu, pernah masuk polisi nggak diterima, pernah masuk Kopassus waktu itu udah sampai Pantohir, tapi emak gue nggak boleh. Karena? Akhirnya, dia bilang kalau lu jadi tentara lu nggak usah, pergi dari rumah aja, nggak usah. Gue nggak suka. Udah, akhirnya nggak jadi. Nah, semua itu gue alami. Terus sampai akhirnya ada salah satu tempat yang lu beli nggak? Gue beli nih tempatnya. Kantor gue dulu tempat gue supir, nah sekarang kantor itu gue beli. Itu perkantoran. Parah. Bukan gedung ya, tapi perkantoran. Kantornya parah banget. Emang lu kepingin lu miliki itu barang? Maksudnya apa? Memang tidak terpikiran akan dibeli, tapi karena yang punya dulu punya pengalaman gue, dan dia minta waktu itu butuh uang, akhirnya gue belilah. Bos lu dulu? Bos gue dulu, keluarganya. Ya bos gue dulu kasihan juga sekarang pada posisinya ya. Tapi itulah hidup ya, dimana masih ada belum? Masih ada. Masih ada. Oh. Dan alhamdulillah gue masih
punya saksi-saksi hidup di mana dulu bagaimana gue mengawali prosesnya. Ya, masih hidup. Masih hidup. Cuma ada satu bos yang udah meninggal. Untung dia udah meninggal. Karena Ya, Begitu? waktu jadi supir, Heeh. gue duduk di ruang tamu, diusir sama dia. Kamu Ruang tamu kantor. ruang tamu kantor. Gue lagi ngobrol sama sekretaris waktu itu. Kamu duduknya jangan di sini, sama supir katanya. Kamu duduknya di luar. Dan itu sampai hari ini gue masih ingat terus bahwa suatu ketika gue akan jadi kayak dia. Dimana kalau orang duduk, sekalipun supir misalnya di kantor gue, silahkan duduk dimanapun dia mau. Kenapa Tidak emang akan jadi larangan. sakit banget bang? Sakit lah. Kita sebagai orang bawah tidak diorangkan bagaimana rasanya. Nah itulah orangnya udah meninggal. Untungnya udah meninggal. Untungnya udah meninggal. Kalau masih ada mau diapain? Nggak dendam tapi minimal Mau kasih lihat. jangan pandanglah sebelah mata siapapun orang. Iya ya. Nah, ini ada jalur yang mendekati Kantor dulu supir gua di sini. Lalu supir Sebenarnya di sini sebelum juga? di sini ada di Priuk sebenarnya. Cuman kalau kita menuju ke sana perlu waktu dan macet. Karena kantor dekat pasar. Oke. Nah ini kantor kedua di mana waktu itu kantor pertama di dalam satu perumahan kecil. Bukan perumahan tapi rumah-rumah yang dijadiin kantor lah kalau dulu. Yang lu mimpi punya mobil, nyuci mobil melulu gitu? Nah, itu di Priok tuh. Oh itu di Priok. Nah, Sampai ada orang katanya bilang gimana bang? Lu nyuci mobil mulu? lu cuman kerjaannya nyuci mobil mulu, gimana mau punya mobil? Itu masih ada orangnya. Masih ada orangnya. Jadi ada cerita di YouTube gua bawa ngantor di bawah pohon. Iya. Pohonnya masih ada nih. Yang telepon-teleponan. Ini pohonnya di sini. Ini pohonnya. Nah, ini dulu ada warung kecil. Nah, Kan sekarang kantor lu nya yang mana bang? ini kantor di sebelah. Oh. Nah inilah pohon inilah yang dibawa bilang. Buka ya bang ya? Boleh nggak? Boleh. Hah? Pohon ini? Nah, pohon ini dulu ada warung-warung kecil. Nah, warung-warung kecilnya kayak gini, cuma dulu warungnya pakai cuman tutupan biasa. Oh. Nah, sekarang jadi perkantoran. Dulu nggak ada kantor ini. Jadi kantor lu tuh sempat di bawah pohon? Ya, jadi ngantornya di bawah pohon lah ceritanya. Itu terima-terima telepon, Iya di situ. bisnis. Miliaran tapi? Nah, ini dulu kan sebagai masih jadi supir dan karyawan biasa. Nah, ini kantor gue. Dari dulu bentukannya udah begini? Masih begini. Numpang lewat ya. Numpang lewat. Nah, dulu gue tuh ngantor di sini. Jadi kita keluar biar tahu. Yuk. Kantor lu dulu? Iya. Atau kantor lu dulu waktu jadi apa ya? Waktu jadi masih jadi Masih jadi supir karyawan. Jadi supir jadi karyawan akhirnya pernah diusir dari atas tuh ngantor yang tadi gue bilang di bawah pohon. Nah inilah tempat gue kalau nongkrong ya di sini. Ini masih kayak begini? Masih gitu. Jadi lu kalau misalnya Jadi duduk nggak ada pot bunga. nggak ada pot bunga, jadi lu duduk-duduk di sini. Duduk sana gitu, ngeliatin orang. Ini Bang Benny juga masih ada. Masih Bang ini masih. Masih. Kantor pengalaman lah. Dulu udah kayak begini Bang? Nah ini baru berubah aja nih dikit nih kayaknya. Baru direnov. Tapi biasa aja. lift udah ada. Oh, udah. Ini zaman lu masih jadi supir nih Bang? Apa? Di sini? Masih supir ya. Akhirnya gue Waduh. belilah kantor yang gue bilang tadi. Buat kantor. Parah. anak-anak, iya. Parah. Yang ada di sini orang-orang lama siapa itu Bang? Masih banyak, masih kenal orang-orang. Gue kan jarang kesini sekarang. Cuman anak-anak aja kantornya di sini. Orang lama kayak sama-sama. Security tadi itu. Gue malah bertemannya sama security. Dulu dia security. Enggak, memang security dia dulu. Ya dulu security, lu sopir. Iya. Sekarang dia masih jadi security. Ya, sampai sekarang masih kenal. Ada satu temen masih sekarang dia jadi direktur di salah satu perusahaan gua. Waktu pertama kali jadi supir tahun 97, 98 tuh dia udah pakai dasi kerja. Sekarang dia jadi anak buah gua.
Dulu abang nggak pakai dasi? Enggak, supir om. Jadi bos kecil gue juga sekarang ngajar di salah satu STM di Cilincing. Dulu dia nggak bisa bawa mobil, gue yang bawa mobil. Jadi setiap ke kantor, telepon-teleponan, lu kesana, lu kesini, lu kesana, lu kesini gitu ya. Nah gue otodidak di situ lah. Nah untungnya dia waktu itu pemabok. Jadi pada saat mabok dia nggak masuk kerja, gue yang gantiin dia kerja. Oh, Jadi otodidak dia- tuh otodidak belajar jadi apa? Ya? Belajar jadi karyawan, disuruh-suruh akhirnya bisa. Nah itulah yang gue bilang tadi, kita jangan pernah disuruh, nggak pernah mau, kerjain aja. Walaupun belum pernah, belajar bertanya. Kan ada kiasan, malu bertanya sesat di jalan. Itu bener ya? Itu bener banget, sangat benar. Dan itulah lagi-lagi mungkin tidak semua orang memiliki pengalaman yang sama. Pengalaman orang beda-beda, tapi ini satu pengalaman hidup yang mungkin semua orang bisa jalani dengan faktor yang sama. Atas kemauan, punya kemauan. Oke. Dan nggak punya dendam dan ikhlas. Nah kadang kan orang dimarahin atau dia marah kan? Marah, dendam simpen di sini. Ya, jangan, itu nggak boleh. Oke. Ini kita mau rencana naik atau di sini aja? Ada nih. Sininya, tapi Terus jadi minimal yuk gua ajak ke sini ada cerita yang memang tidak ada. iya, beban. kebayang tuh tadi duduk-duduk di situ. Nah. Berarti berapa tahun lalu tuh Bang tadi duduk-duduk di situ 2001, waktu jadi sopir 2000, tuh? 2001, 2002, 2003. Berarti 19 tahun lalu, 20 tahun lalu. 20 tahun lalu lo duduk di sini. Di sini. Ibu udah ada waktu itu? Ibu udah ada? Ya, masih. Ibu waktu itu jadi apaan? Sama saya anggota juga. Oh. Masih anggota bawa. Masih cerita. Bu, Nah, Bang Bu, bisa saya bantu? Ibu kan dulu berapa 20 tahun lalu Bang? Iya. 20 tahun lalu abang sopir duduk-duduk di sini. Iya. Ibu waktu itu ada di Saya jaga di basement saya. jaga. Abang Roni muda nih dulu gimana tuh? Baik orangnya. Baik. Baik, bijaksana, Aha. tidak sombong. Terus Ya, rendah hati lah. oh gitu, semua Iya. maksudnya rendah hati itu semua orang disapa gitu? Semua disapa dengan ininya. Oh, oke. Sekarang ibu lihat dia udah Ya, saya tahu. Udah jadi bos besar dia sekarang. iya. Wow, bagus. Siapa namanya Bu? Ibu Tiur. Ibu Tio. Ini orang yang ngurusin kebon nih. Iya, ngurusin. Dari awal nih. Bapak ngurusin kebun. Iya. Taman. Dari dulu ngurus taman, sampai sekarang ngurus taman juga. Oh ya Allah, nih, masih ada saksinya loh. Dulu Nah, Dulu itu teman dia. main bareng. teman main. Iya. Ngapain contohnya teman mainnya, Pak? Kalau ini bapak mobilnya kotor, saya cuciin gitu. Bapak dulu juga Sama. sama juga. Masih pada Lama di sini banget tuh, semua masih pendek ya? juga. Kan bagus lama. Masih pendek juga. Emang mau tumbuh? Dari dulu pendek. Dari dulu pendek ya, iya Pak. Masa mau tinggi terus ya? Kayak pohon. Masih rambut. Bentar. Atau kumpul-kumpul di mana tuh Pak? Sebelah mana Waktu itu kumpul-kumpulnya? kan kantornya bapak di lantai 1203. Aha. Gitu. Terus? Nah kita kan sering ketemu bareng gitu. Jadi kadang-kadang kalau bapak ini mobilnya kotor, baru ke belakang sering saya suruh nyuci, tak cuci. Tuh kan Bapak sopirnya waktu itu. Ya berubah Bu ya, namanya orang kan ya. Siapa tahu dulu kecil bisa kayak gitu, alhamdulillah kan gitu. Ini fakta, bukan dibuat-buat, Iya. bukan pencitraan. Wow. Bapak ini juga. Ini juga karyawan di sini. Satu lintingan sama saya dia. Cuman sekarang saya udah di kantor dia masih di sini. Ini fakta loh, bukan pencitraan. Ayo Bang. Aku lihat Abang berkaca-kaca Bang. Kenapa Jadi, Bang? ada sesuatu yang punya cerita yang orangnya masih ada. Karena kalau cerita yang dibuat-buat kan nggak baik. Ini fakta bahwa dalam proses hidup yang gue jalanin ya tidaklah mudah, tapi ini fakta kehidupan yang ya benar-benar gue jalanin. Ayo Pak. Ya, Bu, terima kasih. Makasih ya Pak ya buat ngobrol-ngobrolnya. Bu, tetap semangat. Ya Pak.
Yeay, Bang. Nyoba ya, Bang ya? Yeay, nyobain mobil Tesla. Aduh, Nora. Tunggu. Pertama majuin dulu kakinya kan, Bang? Iya. Oke. Terus majuin Turunin. yang mana, Pencet Bang? rem, Turun. Ini. Pencet ke bawah. Oh. Wah, gua nggak pernah yang pakai tangan kanan nih. Ini berarti udah drive. Udah, tinggal jalan. Terus ya, ininya Gas ke kanan. nggak ada rem-reman? Nggak ada. Rem itu udah pencet rem. Gas ke kanan. Iya. Nah, Kayak belajar nyetir. Oke, ya Pak. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Gua denger-denger so far ini mobil biasa aja, nggak ada yang beda. nggak ada yang beda. Cuman kalau gua Transmisinya aja yang beda. harus ngebiasain ini nih Bang. Gua Ya, nggak pernah nah. pakai yang tangan. Biasanya yang di sini, yang di tangan kiri. Ini kan nggak ada nih. Yes. Seru. Tapi ini ya kalau buat nyetir sama aja Bang ya. Sama aja, tapi ya di mobil ya canggih lah. Ini kita di baris 2 nggak apa-apa ya Bang? Papa. Oh, orang ada yang baris 3 malah. Dasar. Kita kemana lagi nih Bang? Balik ke Priok aja. Aha, ada cerita apa di sana? Gue kasih lihat yang tadi pernah gue cerita bahwa tiap pagi tuh kerjanya cuma mobil ambil kiri, kita belok kiri. Kita ambil kiri, oke. Salah. Yang ini ya? Lanjut, B lagi. Nah, Oh. Oke, kiri kanan gue masih kagok. Lo mau bawa kita ke tempat Priok yang lagi. ke Priok lagi. Oke. Ini gue dengar dari tadi lu nyetir nyetel lagu Amir Diap Amir ya? Diap. Amir Amir Diap. Emang lu Habibi, seneng aja. ini sukanya lo? Iya. Nyanyi dikit dong Bang. Lagu yang mana? Lagu yang mana deh? Habibi. Ya udah Abang nyanyi lah. Aku kan Ya, nggak hafal. ya. Dikit aja Bang. Sama Ya, ya? sama aja. Oke. Yeay, gue nyetir Tesla. Yeay. Nora. Oke, jadi lu sukanya Amir Diap satu. Sama Siti Siti Nurhaliza. Nurhaliza tadi lu nyetel terus tuh kan pakai suara kenceng. Mana dong sekarang nih? Udah saat mau bini gue. Apa? Kenapa lagu itu emang pas lu lagi pendekatan apa lagi PDKT atau? Enggak ada. Apa? Lagi pacaran aja. Denger di mana tuh? Lu sengaja setel? Lah nyanyi di karaoke waktu itu berdua. Terus lagi pacaran tuh. Terus ya? Terus. Lagu cinta-cinta karet. Terus apa lagi Bang? Udah itu aja lagu kenangannya. Memori Aduh. Tuh kenal sama bini di mana Bang? di salah satu butik temen yang sekarang jadi staf khususnya Pak Gubernur, Pak Anies. Lu lagi apa? Dia lagi apa? Gue lagi memang pembukaan butik pertama. Oh gitu. Terus? Nah dia datang, pada saat gue pulang dia datang, akhirnya gue bilang sama Firman, Langsung tuh? langsung, Man, siapa tuh Man? Boleh dong kenalan gitu. Wih. Wah, langsung banget. 2007. Apa yang bikin lu mata lu langsung tek, kenalin gitu? Ya cantik lah, kalau nggak ngapain. Nah bini gue udah bangun nih, ntar kenalan. Terus ini nggak PDKT susah nggak? Udah dikenalin kan ya lu yang gerak dong. Kebetulan gue orangnya kan apa yang gue mau gue kejar pasti. Itulah yang gue kejar. Pengejarannya susah nggak? Enggak. Gimana tuh? Biasa Aji pendekatannya gimana dong? Perlu tahu Pede nih. aja. Apa gimana? Pede Pede. aja. Terus Deketin. lu udah punya segala macam dong? Waktu itu udah dong. Oh, pantasan pede. Udah punya apa aja tuh, Bang? Udah lah, gue 2005 udah pakai Ferrari. Waduh, perempuan yang dideketin sama yang bawa Ferrari mah ya. Tapi waktu itu gue nggak deketin pakai Ferrari tuh. Tapi dia Udah tahu. jadi pacaran baru gue pakai Ferrari. Terus dia kaget dong. Ya nggak kaget, biasa aja lah. Biasa aja. Seneng pasti ya. Cuman kan terus? faktor dia suka sama gue kan bukan karena Ferrari ini. Karena apa menurut lo? Dan alhamdulillah udah 12 tahun karena Ferrari ini. Oh,
Ulang tahun perkawinan Nah, Februari nanti tanggal 8 Februari yang ke-12. ke-12. Wow. Nggak ada apa tuh Bang di tengah-tengah, kenapa ya? Banyak Gimana? kan di mana rumah tangga, jangankan rumah tangga, kita emak bapak adik aja pasti ada di segala keributan atau perselisihan diselesaikan dengan baik-baik. Oh jadi masalah ayah ribut-ribut karena faktor orang ya lu berdua gitu, Ya, bukan orang luar. Bukan. Ini kemana nih Bang? Terus jangan Yang- tol ke kanan. Yang ke kanan. Kanan. Ya kalau namanya dulu jelek, sekarang gua agak keren gitu. Gitu. Iya foto lu zaman dulu tuh, aduh. Masalah perempuan yang deketin atau pengen deket ada banyak lah. Serius Bang? Banyak. Setelah lu Nggak sukses munafik begini lah, iya. kan? Karena orang cuma ngelihat fasilitas kan. Iya. Nggak munafik gua, tapi gua bilang sama bini, lu kalau percaya sama gua, alhamdulillah. Kalau Hmm. enggak juga nggak apa-apa. Hidup ini simple kok. Toh, gua nggak apa-apain. Hidup keluarga, hidup enak, satu rumpun, nikmatin, toh alhamdulillah nggak kenapa-napa. Ya akhirnya jalan. Oke, jadi ada aja gitu ya Bang? Ada. Tuh cewek-cewek yang ngedeketin lu ngerasa atau dia ngomong? Iya lah, berasa. Dia ngomong juga tuh ada Enggak lah, nggak ngomong langsung. Gue suka malu nggak ada. berasanya apa? Gelagatnya kan kelihatan. Apa tuh? WA, Dan wajar telepon. sih kalau seorang perempuan suka dengan lelaki misalnya ya. Sekalipun kita udah punya bini kan namanya pandangan aja suka. Kan begitu juga dengan laki ngeliat perempuan cantik, wajar dong. Kan nggak mungkin mata kita kayak kacamata kuda lurus saja. Kan bisa lihat kanan kiri, hanya lihat saja. Kan sama kita ngelihat mobil yang kita suka, kan kita suka. Dan kita beli Belum tentu semua. kita beli atau kita milikin, hanya suka aja. Oke. Dan itu hidup normal. Dan jangan nggak normal seolah-olah kita merasa idealis, kita nggak boleh lihat keindahan orang lain, kecantikan orang lain, kegantengan orang lain, nggak boleh juga. Gitu. Bini lu juga cakep Bang. Cantik ya. Yang itu karena itu yang gua ngedeketin pilih. banyak juga kali. Banyak. Takut. Enggak, kalau yang suka pasti ada lah, nggak mungkin enggak. Heeh. Cuman kan biasa aja hidup ini jangan Iya, terlalu iya. hantui dengan baperan gitu. Iya. Sekarang anak udah 2 tuh Bang. Nah, ini dulu gua Yang mana? di tempat di sini gua dulu semir sepatu sama ojek kayung ini dulu. Yang PT Pertamina ini. Ini dulu rumah makan kecil-kecil, toko kecil. Nah, di sini lah gua dulu. Ya trotoar. Iya di sini. Dulu tempat pohon-pohon itu dulu tempat rumah makan. Oh. Rumah makan kecil-kecil itu. Ya, karyawan Pertamina kalau mau makan ya di situ. Lu mau beli, Di dalam. mau beli juga gedung Malah kan gua nggak di sini. sejarah lu beli kan. Oh gitu, lu ojek payung. Itu kan belum ada tol. Ini PLN. Nah di wali kota dulu tuh kecil bener, sekarang udah gede. Nah sebelahnya tuh GRJU di tempat kolam renang. Gua dulu nggak bisa bayar kolam renang, dulu bayar gelanggang renang. Caranya masuk Renangnya gimana? di kali di belakang. Demen banget renang ya Bang? Seneng dulu. Sampai sekarang nggak? Sekarang udah enggak, udah sibuk kan. Di rumah ada kolam renang Bang? Nah itu mimpi karena dulu pengen punya kolam renang. Sekarang anak gua yang sering berenang di rumah. Jadi GRJU. GRJU adalah Renang Jakarta Utara dan gelanggang olahraga Jakarta Utara. anak-anak mau diarahin jadi apa tuh Bang? Maunya dia aja, maunya apa? Ya, Yang penting prinsipnya apa tuh yang harus dipegang buat dia hidup sampai gede? Hidup apa adanya lah, jangan sombong dan Oke. jangan pernah merasa diri dia besar. Karena kita gak jadi gila kalau merasa diri kita hebat sendirian, sedangkan kita belum tentu hebat. Kan kebanyakan orang gitu, belum hebat tapi udah merasa hebat kalau kiri kita. Oh ya. Sorry gue agak kurang apa. No problem. Ntar masuk gang gue nyerah Gua Bang. juga sama Saroni. Bang lu kan bisa dibilang kontras tuh sama tetangga Dia berhenti kiri dulu. kiri kanan. Kiri sini. Ini tempat apaan? Kiri. Berhenti dulu, stop. Mhm. Kantor ini dulu yang pernah modalin gua.
Modalin untuk? Untuk pindah dari yang perusahaan yang tadi di Sunter, gue dimodalin sama orang ini. Kena tipu lah sama orang ini. Dimodalin tapi kena tipu gimana Iya, sih? yang tadi gue bilang tanda tangan 500 juta itu. Oh. Itu gue dulu kerja sama di sini. Maju dikit ya. Nah itu kantornya di pojok. Yang ada baju orange. Sekarang kasihan deh. Kenapa? Dililit hutang. Banyak pengeluaran, pemasukan nggak ada. Gitu. Masih ada bos. Lu ceritanya dimodalin. Iya. Tapi itu lu ditipu gitu. Utang piutang. Utang piutang gitu. Waduh, ini daerah rumah lu dong? Ketemu tiap hari? Iya benar. Yang tadi keluar. Iya benar-benar. Jadi gue sekarang paham sih. Lu punya rumah gede banget di Kebon Bawang. Nggak mau pergi dari situ. Karena sejarahnya emang di situ ya bang ya. Jangan pernah lupa kacang sama kulitnya. Biar kita menjadi punya sejarah yang tidak akan pernah kita lupain. Bu, Ya, ngobrol ya bu. boleh. Ngobrolnya yang santai ya, jadi gua Ini nggak santai. duduk nih. Ini kagak nggak usah bu. Aduh ya ampun. Ibu, ini rumah ibu nih. Ini rumah berapa rumah di satu ini bu? Ini satu rumah, cuman di lantai 2. Saya di bawah, adanya Roni di atas, tapi pintunya sendiri. Oh, Jadi dia kalau mau sendiri. pulang pagi, mau pulang segala macem, dia pintu sendiri. Bu, Asalnya itu. tadi diajak jalan-jalan bu sama anak ibu ngelihat Muter. lihat kantor lama, lihat pohon yang jadi kantornya dia dulu, telepon-teleponan. Terus ketemu sama teman-teman lamanya tuh ada security di kantor lama tuh. Dulu yang jadi OB di situ dia. Masih ada tuh bu Yang tadi. dimarah-marahin. Kalau marah-marahin satu paket kayak KFC. Apa tuh? Bakso binatang, nggak usah disebut. Nggak usah disebut. Tapi alhamdulillah anak saya mah santai aja sih. Nah itu ibu gimana tuh kok anaknya santai? Tapi kalau Ya nggak dilihat tahu tuh, juga kalau dipikir-pikir saya juga bingung Lus. Anak saya bisa seperti ini, ganteng, bisa jadi anggota dewan. Dulu lagi masih kecil-kecil saya bingung nih, saya anak laki-laki 2. Mau jadi apa ini mereka nih? Punya tanggung jawab nggak? Nah terus saya ngobrol sama mama saya, sama nenek saya bilang, berdoa aja. Minta keadilan karena kita hidup susah kan. Nah, berdoa, minta keadilan, mungkin 2 anak ini salah satu bisa ngangkat derajat kita. Jangan minta jadi orang kaya, jangan minta jadi jenderal, jangan minta macam-macam, cuma minta keadilan aja. Mungkin salah satu dari mereka bisa ngangkat derajat kita. Alangkah bagusnya 2-2 loh. Lihat anak saya ganteng-ganteng ya. Iya, Padahal Bu. mamanya jelek banget ya. Nah itu namanya garis. Tapi kan kalau namanya kebetulan nggak ada kebetulan kalau nggak kerja keras. Iya nggak? Udah jelas usaha keras, baru kerja keras. Jangan kerja dulu baru usaha. Iya. Usaha keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Tadi juga Baru mantap. diceritain ini, Roni tuh lagi kecilnya tidurnya di gerobak gitu bu. Dulu lagi bayi tuh, mama saya kan punya rumah makan. Nah sekarang mah rumah makan enak ya, aluminium semua ya. Dulu kita pakai gerobak mau kipas ada no. Masih ada? Oh, kita kemarin yang syuting sama Alvin ada kipasnya. Oh, ibu bawa-bawa tuh anaknya kemana-mana? Ih, taruh di gerobak, pakai kardus, pakai ini kalau dia mau netes baru dia bangun, baru saya bangun. Jadi bawa kemana-mana orang namanya anak 1. Iya. Nah, baru 2 ini udah alhamdulillah. Karena mama saya kan punya rumah makan banyak loh. Jadi anaknya suruh cari duit masing-masing. Jadi bapak, jadi emak. 5 mulut yang dikasih makan. Anak saya 2, mama saya 1, adik saya 1, sama ponakan 1. Tapi alhamdulillah. Jam 4 pagi berangkat ini masih pada tidur. Tapi saya udah masak. Nanti saya pulang jam malam, mereka udah tidur. Paling liburnya hari Minggu. Emang kan zaman sekarang hiburan banyak. Kalau dulu kan cuma di Senin. Itu hari Minggu rasanya sebentar banget. Hari Senin udah cari duit lagi. Nah itu alhamdulillah sekarang anaknya jadi orang. Iya bu, Ini alhamdulillah. namanya rezeki. Iya. Rezeki itu bukan duit aja loh. Pekerjaan aja kalau kita cocok bisa dapat rezeki. Iya. Jodoh bukan jodoh pasangan hidup aja. Jodoh itu bisa duit. No. Mana? Yang mana? Giginya kelihatan. Lihat Masih tuh bang. ada, no. Lihat tuh bang. Ini lagi ngapain nih? Jalan golf, lucu kan? Ini yang abang nih bang. Aduh, ya ampun. Makanya ini dulu perjalanan, sekarang perawatan. Ya. Dulu
Dulu tiam, Bu. Dulu tiam. Itu Oh, Ah, kayak aspal. kayak asal. Giginya aja kelihatan. Ini nih, cakep nih si tetehnya. Waduh. Oh ini nih lu kecil. Yang mana bang? Sini sini. Mau lihat dari dekat nggak? Yang mana yang ini bang? Dia sayang sama adeknya, ini mah kemana-mana digotong-gotong. Ini siapa yang bawa? Ini gue. Oh ya ini. Biar nggak sekolah dibawa. Aduh ya ampun. Tas dulu dong Bu. Yes! Seru deh Bu. Mau kenalan sama si kak adek Ya ya? boleh silakan. Bang. Halo. Lengkap nih. Punya kakak kayak begini bangga nggak bang? Gimana bangganya? Bangga banget. Hah? Karena dulu zamannya kita bisa sampai sekarang itu pelajaran hidup. Apa aja tuh bang? Ya pelajaran hidupnya selama perjalanan aja, menjalani kali kehidupan aja. Nggak susah ya jadi bang Roni tuh? Oh, susah Saya banget ya? Susah bang, saya nggak bisa, nggak mampu. Apa kerja kerasnya atau Kerja apanya? kerasnya, bulatnya, humble-nya ke semua orang itu bagian pelajaran dari hidup saya. Itu abang serap semua juga. Iya, Itu kalau pelajaran hidup kalau diterapin untuk semua orang bisa sukses semua tuh ya bang iya ya? benar. Oke. Ada doa nggak bang buat Ya kakak? doa semoga beliau sehat aja sih, Oke. dilancarkan semuanya. Selamat ya. Iya, Oke. Oke bang, ini udah ketemu sama keluarga Ya, bang terima Roni kasih semuanya. ya. Luar biasa.